Ujian sekolah merupakan ujian tahap akhir yang insya Allah akan diikuti oleh siswa kelas 12. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal USBN matematika dalam rangka persiapan ujian sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal USBN matematika. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Dua dadu dilempar undi bersama-sama satu kali. Peluang muncul dua sisi dadu yang bermata sama adalah. Untuk soal seperti ini, ingat kembali konsep mengenai peluang, yaitu di peluang ada yang namanya NS. NS untuk soal ini berarti 6 pangkat 2, karena pada satu dadu itu kan kemungkinan munculnya ada 6, sehingga ketika dua dadu menjadi 6 pangkat 2, yaitu 36. Sekarang kita akan menentukan NA-nya. NA dari soal ini adalah munculnya dua sisi dadu yang bermata sama, sehingga NA-nya ada 6. 6 ini diperoleh dari 1, 1, 1 artinya munculnya mata dadu 1 pada dadu pertama dan munculnya mata dadu 1 pada dadu kedua. Kemudian ada 2, 2 yaitu munculnya mata dadu 2 pada dadu pertama dan munculnya mata dadu 2 pada dadu kedua. Dan seterusnya yaitu ada 3, 3, 4, 4, 5, 5 dan 6, 6. Kemudian kita bisa menentukan peluangnya, yaitu peluangnya adalah NA per NS. NA-nya 6, NS-nya 36. Sehingga ketika sudah disederhanakan menjadi 1/6. Inilah nilai dari peluangnya. Gimana? Gampang kan ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 27. Soal nomor 27. Rata-rata nilai ujian mata pelajaran matematika 29 orang siswa adalah 70. Ketika nilai ujian mata pelajaran matematika milik Yeni digabungkan dengan nilai-nilai siswa tersebut, rata-rata nilainya naik menjadi 71. Yang ditanyakan, berapakah nilai ujian Yeni? Untuk soal seperti ini, kita gunakan konsep yang rata-rata gabungan seperti ini. X bar sama dengan X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2 dibagi N1 tambah N2. X barnya adalah 71. Ini merupakan nilai rata-rata akhirnya untuk X bar ini, yaitu 71. X bar satunya adalah 70. Ini ketika awalnya. Dan N1-nya adalah 29, yaitu ketika 29 orang siswa. Untuk N2, N2-nya merupakan jumlahnya yaitu 1. Karena hanya nilai ini saja yang ditanyakan. N1-nya tadi 29, N2-nya tadi adalah 1. Sehingga diperoleh 71 sama dengan 70 kali 29 ditambah X bar 2 itu yang akan kita cari dikali 1 karena jumlahnya hanya satu orang yang akan kita cari, yaitu Yeni saja, dibagi 29 tambah 1, sehingga hasilnya 71 sama dengan 2030 tambah X bar 2 dibagi 30. 71 dikali 30 yang ini sama dengan 2030 ditambah X bar 2. 71 dikali 30 adalah 2130 sama dengan 2030 tambah X bar 2. Sehingga nilai X bar 2-nya adalah 2130 dikurangi 2030. Nah, sehingga nilai Yeni-nya adalah 100. Itu adalah nilai Yeni-nya. Di sini X bar 2-nya ini hanya berlaku untuk satu orang jumlahnya. Soal nomor 28. Disajikan sebuah diagram batang seperti ini. Yang ditanyakannya adalah
persentase siswa yang gemar olahraga dari 40 orang siswa. Olahraga berarti ini yang X. Di sini yang X jumlahnya kan ada 8. Sedangkan jumlah totalnya adalah 40. Sehingga persentase yang gemar olahraga 8 dibagi 40 kali 100%. Nilainya adalah 20%. Soal nomor 29. Soal nomor 29. Simpangan baku dari data 8, 5, 4, 8, 5 adalah simpangan baku itu dilambangkan dengan S. Sehingga untuk mencari nilai dari simpangan baku S itu sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Maka untuk mencari nilai simpangan baku kita harus mencari dulu nilai X barnya atau nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya tinggal dijumlahkan dibagi banyaknya datanya. Ini dijumlahkan menghasilkan 30 dibagi 5 yaitu 6. Nah, nilai N-nya banyaknya data di sini adalah 5. Banyaknya data ada 5. Kita akan mencari selisihnya. Selisihnya berarti masing-masing data itu dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Seperti ini. Sehingga menghasilkan jumlahnya adalah 14. Sekarang tinggal disubstitusikan ke rumus simpangan bakunya. Sehingga S sama dengan akar dari yang tadi ini 14 dibagi N-nya tadi 5. Yaitu akar dari 2,8. Jadi ini nilai dari simpangan bakunya. Dan yang terakhir, kita lanjutkan ke soal nomor 30. Yang ditanyakan adalah simpangan kuartil dari data 7, 13, 16, 10, 11, 13, 10, 8, dan 16. Untuk mencari simpangan kuartil itu dilambangkan dengan KID. Dari data ini kita harus mengurutkannya dulu sehingga diperoleh data seperti ini. Jadi diurutkan dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, jadi di sini ada 9 angka. Sekarang akan kita tentukan kuartil dari data tersebut. Caranya adalah yang ini, yang tengah-tengahnya itu merupakan Q2-nya atau kuartil keduanya. Jadi nilai dari kuartil keduanya adalah 11. Nah, di sini ada dua bagian. Ini bagian pertama dan bagian kedua. Nah, dari masing-masing bagian tersebut akan kita cari nilai tengahnya lagi. Dari bagian yang pertama ini, nilai tengahnya berarti dari ini rata-ratanya, yaitu 8 tambah 10 dibagi 2, nilainya adalah 9. Nah, ini adalah nilai dari kuartil pertama. Nah, dari bagian kedua ini akan kita cari lagi nilai tengahnya untuk memperoleh kuartil ke-3. Nah, nilai tengahnya adalah rata-rata dari 13 dan 16 diperoleh 14,5. Ini adalah nilai dari kuartil ke-3-nya. Nah, untuk mencari simpangan kuartil atau KID-nya, KID merupakan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Artinya setengah dari 14,5 dikurangi 9. Yaitu setengah dikali 5,5. Dan jawabannya adalah 2,75. Itulah pembahasan soal-soal USBN untuk pertemuan sekarang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.